Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Setiawan Nurhidayat dengan NIM 3411221062. Saya di sini ingin memberitahu cara menginstal Microsoft Office dan Mendeley. Untuk Microsoft Office adalah perangkat lunak atau paket aplikasi perkantoran buat Office dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Pertama-tama kita cari Microsoft Office. Oke, download. Nah, cari yang pusat download Office, kita pilih, dan kita harus cari tahu apa tentang laptop yang digunakan atau perangkat yang digunakan. Windows berapa bitnya? Kalau laptop ini 64, jadi kita pilih ini aja karena populer banget. Nah, kalau udah gini kita coba unduh. Itu download sampai selesai. Berhubung di sini sudah ada Microsoft Office, jadi kalau sudah install terus pencet run atau administrator atau di oke semua, lalu kita bakal muncul ini Office. Nanti kalau kita udah terinstall maka keluar begini. Nah, jadi kita bisa install manual ya, bukan manual sih, lebih ini. Jadi kita kalau mau install apa workbook boleh, atau ini quiz, terus PowerPoint, quiz, dan masih banyak lagi. Jadi di sini aja kita, aduh seperti ini, langsung update now. Eh, Nah, untuk Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan untuk mengolah dan berbagai makalah penelitian, mencari data, dan bekerjasama dengan secara daring. Jadi kita download ya. Download. Dan yang desktop. Cek aja. Nah, ini brand utamanya begini. Terus kita download now for Windows ya. Kita buka ya. Ini lalu kita install. Jadi kalau ini ya kita ini untuk sendiri ya, kita
Kalau ini untuk bisa pakai orang lain gitu, kita pakai ini aja. Karena ini terdapat akunnya. Tunggu sampai ya selesai lah installnya. Dan kita finish. Nah, kita sudah terbuka. Gede. Nah, kalau di sini kita pakai ini ya, untuk yang nggak punya, kita bisa masihin pinnya ini. Karena yang punya, kalau punya ya kita masukin aja. Nah, kita masukin passwordnya. Tunggu, tungguin. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa artinya kita udah beres ya. Jadi kita tinggal main apa-apa gimana gimana. Ya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aziza Marfuah dengan NIM 3411221063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan penjelasan mengenai tampilan menu Microsoft Word. Tampilan yang pertama adalah Microsoft Button. Untuk melihatnya bisa mengklik file pada pojok kiri atas. Pertama ada beranda. Beranda ini merupakan tampilan utama dari Microsoft Word. Terus yang kedua, ada baru, berfungsi untuk membuat file kosong. Selanjutnya ada menu buka, berfungsi untuk membuka file dokumen Word. Lalu ada menu info, berfungsi sebagai properti dokumen yang berisi tentang ukuran dokumen, jumlah halaman dokumen, jumlah kata dokumen, waktu pengeditan total, judul, tag, komentar, dan komentar. Lalu ada tanggal terkait yang berisi tentang tanggal terakhir dibuat, tanggal dibuat, dan tanggal terakhir dicetak. Selanjutnya ada orang terkait yang berisi tentang nama penulis dan nama orang yang terakhir kali mengubah dokumen tersebut. Selanjutnya ada menu simpan. Menu simpan ini berfungsi untuk menyimpan perubahan pada file yang sama. Kemudian ada simpan sebagai. Menu ini juga berfungsi untuk menyimpan dokumen, namun menu simpan sebagai ini menyimpan dokumen sebagai file baru. Lalu ada cetak. Cetak ini berfungsi untuk mencetak dokumen ke hard copy atau kertas. Ada beberapa pengaturan tambahan di menu ini seperti titik cetak dan jumlah salinan yang diinginkan. Lalu ada pilihan printer yang digunakan, pilihan printer yang tersedia. Selanjutnya ada pengaturan untuk mengatur tampilan dokumen yang akan dicetak, seperti pengaturan untuk mengatur tampilan dokumen dan ukuran kertasnya. Selanjutnya ada menu bagikan, berfungsi untuk mengirim atau berbagi file. Selanjutnya ada menu bagikan, berfungsi untuk mengirim atau berbagi file, bisa melalui bagikan dengan orang, dengan menyimpannya di cloud atau awan, bisa melalui email,
atau ditampilkan secara online melalui browser, dan bisa juga dikirimkan melalui blog. Kemudian ada ekspor yang berfungsi untuk membuat dokumen tersebut menjadi PDF atau XPS untuk mempertahankan tata letak, pemformatan, font, dan gambar. Isi tidak dapat diubah dengan mudah. Lalu penampilan gratis tersedia di web. Dan bisa juga mengubah tipe file menjadi tipe file lainnya. Dan yang terakhir ada tutup, berfungsi untuk menutup lembar kerja. Setelah Microsoft button pada Microsoft Word, saya akan menjelaskan mengenai tampilan menu yang terdapat pada Microsoft Word. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini merupakan kumpulan icon yang terletak di bagian pojok kiri atas. Menu ini berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk mengakses perintah yang sering digunakan seperti save, undo, redo, dan lain-lain. Setelah itu ada menu title bar. Bagian tengah dari atas lembar kerja yang berfungsi untuk menampilkan judul dari file yang kita kerjakan. Menu ini seperti beranda, sisipkan, gambar, desain, tata letak, referensi, surat, peninjauan, tampilan, dan bantuan itu merupakan bagian dari tab menu. Kumpulan menu yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda untuk menyesuaikan pengaturan pada dokumen. Selanjutnya ada ribbon tool. Ribbon tool ini merupakan isi dari setiap tab menu, kumpulan icon yang mewakili beberapa fungsi dan perintah spesifik tertentu. Lalu ada scroll bar yang terletak pada kanan, terletak pada bagian kanan dan bawah lembar kerja yang berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. Lalu ada page status pada bagian pojok kiri bawah lembar kerja yang berfungsi untuk menampilkan jumlah halaman, jumlah kata, dan bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir ada zoom slider berada pada kanan bawah yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tab menu. Yang pertama ada beranda. Dalam beranda ada grup papan klik, yaitu ada opsi tempel seperti menyimpan format atau menempel konten saja. Lalu ada potong untuk hapus pilihan dan taruh di papan klip sehingga Anda bisa menempelnya dimanapun. Lalu ada salin atau biasa copy, Ctrl C, taruh salinan pilihan di papan klip sehingga Anda bisa menempelnya dimanapun. Dan ada pewarna format. Lalu selanjutnya ada grup font yang berfungsi untuk mengubah tampilan huruf dalam lembar kerja. Selanjutnya ada font untuk mengubah tampilan huruf seperti akan saya contohkan. Misalkan kita akan menggunakan lorem teks, lorem 10,10. Untuk mengubahnya, kita tinggal memblok bagian mana saja yang ingin diubah, misalkan seperti paragraf pertama, akan kita ubah menjadi Times New Roman, lalu ukurannya akan diperbesar sebanyak menjadi 12, lalu akan di bold atau tidak, bisa dimiringkan, dan bisa digaris bawahi ataupun dicoret. Nah, untuk ini bisa menggunakan tampilan lain, jadi seperti ini. Untuk mengedit-ngedit tampilan dari teks tersebut, warna font untuk mengubah warna teks,
Ukurannya bisa huruf besar semua, bisa huruf besar di awal kalimat, dan juga bisa bersihkan semua format dan akan kembali ke format yang awal. Lalu selanjutnya ada grup paragraf, ada tool paragraf berfungsi untuk mengatur tiap paragrafnya. Misalkan yang pertama ada poin untuk membuat daftar berpoin, seperti misalkan di sini menggunakan poin titik, atau bisa juga seperti ini, atau checklist, atau bulat kosong, kotak, dan lain-lain. Ada juga numbering atau penomoran, misalkan 1, atau bisa juga berurutan ABCD seperti ini, atau Romawi. Selanjutnya ada paragraf ini rata kiri untuk meratakan semua ke kiri. Ada juga rata tengah untuk meratakan ke tengah, dan rata kanan untuk meratakan ke kanan, dan juga rata kiri kanan. Biasanya dalam penulisan laporan atau makalah itu menggunakan rata kiri dan kanan agar terlihat rapi. Setelah itu ada juga spasi, garis, dan paragraf. Biasanya menggunakan 1,5. Kita blok dulu semua. Menggunakan 1,5. Jadi banyak. Lalu selanjutnya ada gaya. Untuk mengubah gaya pada teks tersebut. Lalu ada grup pengeditan. Terdapat menu temukan untuk menemukan teks atau konten lain dalam dokumen. Misalkan kita mencari Loren, akan ditemukan ada setiap teksnya. Yang kuning ini merupakan teks hasil dari pencarian teks. Kuning-kuning ini Loren. Selanjutnya ada ganti. Untuk mengganti kalimat yang ditemukan, misalkan kita ganti kalimat Loren menjadi teks. Lalu ganti semua. Untuk ketika sudah seperti ini, berarti semua kalimat Loren sudah terganti menjadi teks. Untuk membuktikannya, kita cari. Kami tidak dapat menemukan apa yang Anda cari, berarti kata-kata Loren tersebut sudah terganti oleh teks. Kita cari teks. Nah, sudah terganti menjadi teks semua. Terus selanjutnya pada menu sisipkan. Pada menu sisipkan ini ada halaman sampul. Untuk menambahkan halaman sampul, lalu ada halaman kosong untuk menambahkan halaman kosong di sembarang tempat. Lalu ada pemisah halaman, akhir halaman saat ini di sini, dan pindah ke halaman berikutnya. Lalu ada tabel untuk membuat tabel. Ada gambar untuk mengisikan gambar. Lalu ada bentuk, menambahkan bentuk sesuai kebutuhan. Lalu ada icon berisi seperti icon, ada icon dan ada model 3D. Sisipkan model 3D agar Anda dapat memutar dan melihat semua sudutnya. Lalu ada smart card untuk menyisipkan grafik secara visual, mengkomunikasikan informasi. Lalu ada bagan untuk mempermudah pencarian pola dan tren di data Anda dengan menyisipkan gambar grafik batang, luas, atau garis. Lalu ada cuplikan layar untuk mengambil dengan cepat snapshot jendela apapun yang terbuka di desktop Anda.
Terus selanjutnya ada dapatkan add-in untuk menemukan yang akan menambah fungsi baru pada Office. Ada add-in saya, lalu ada media offline, video offline untuk menambahkan link video dari YouTube ke dalam dokumen. Selanjutnya ada tautan, biasanya digunakan sebagai referensi. Lalu kemudian ada komentar, ada header, footer, nomor lalu ada nomor halaman. Nah, untuk menambahkan nomor pada halaman 1, halaman 2. Lalu ada kotak teks dan simbol. Selanjutnya pada gambar ada pilih gambar dengan sentuhan, misalkan seperti ini. Biasanya digunakan untuk tanda tangan di dokumen online. Selanjutnya ada desain untuk desain untuk format dokumen. Lalu ada tata letak seperti ukuran margin, orientasi, kolom seperti margin, orientasi portrait atau landscape. Lalu ada ukuran kertas, ada kolom yang digunakan, misalkan kita menggunakan kolom 2 kolom, tampilannya akan seperti ini. Menggunakan 2 kolom. Lalu ketika menggunakan 3 kolom, dan masih banyak pilihan lain seperti ini. Dan juga bisa mengcustom kolom lainnya di sini. Kan? Setelah itu ada pemisah untuk pemisah di lokasi saat ini agar teks muncul lagi di halaman bagian atau kolom berikutnya. Lalu ada nomor baris, ada pemenggalan kata, ada paragraf, indent, spasi. Lalu ada atur posisi, biasanya ini digunakan untuk mengatur posisi dari gambar atau sisipan lainnya. Lalu untuk bungkus teks, untuk membungkus teks dipilih yang membungkus teks di objek terpilih. Lalu ada bawa maju, bawa mundur, dan panel pemilihan, letakkan, kelompokan, dan putar. Lalu pada bagian referensi ada grup daftar isi untuk membuat daftar isi secara otomatis. Lalu ada grup sisipkan catatan kaki. Lalu ada riset untuk mencari definisi gambar halaman web dan hasil lainnya dari berbagai sumber online. Akan ditampilkan di sebelah sini. Lalu ada sisipkan kutipan dari kredit sumber informasi dengan mengutip buku. Lalu ada keterangan untuk sisipkan keterangan pada gambar atau tabel. Lalu ada indeks, tandai entry, sisipkan indeks, berbagai indeks, tandai kutipan, ada otoritas tabel. Selanjutnya ada menu surat yang berfungsi untuk mail merge. Untuk yang pertama ada buat amplop, label, mulai gabungan surat, pilih penerima, mulai gabungan surat. Lalu ada tulis dan sisipkan bidang, ada petinjau hasil, dan selesai. Selanjutnya ada peninjau seperti ejaan dan tata bahasa, thesaurus, hitungan kata, lalu ucapan, baca dengan lantang, periksa disabilitas, lalu ada periksa eksabilitas, bahasa, komentar baru, tampilkan komentar, lalu pelacakan, terima perubahan, bandingkan, lindungi, dan sembunyikan tinta. Selanjutnya ada menu tampilan. Pertama ada mode baca,
Biasanya seperti ini, hanya bisa dibaca saja, hanya untuk dibaca saja. Selanjutnya ada mau dicetak letak seperti ini, letak cetak seperti ini. Mengikuti ukuran kertasnya. Lalu ada tata letak web, akan berbentuk seperti web seperti ini. Ada kerangka yang merupakan kerangka dari teks tersebut. Lalu ada membaca imersif, ada vertikal dari sisi ke sisi untuk melihat tampilannya, menggerakkan halaman. Lalu ada tampilan atau tampilkan penggaris, ada garis kisi-kisi, biasanya, dan panel navigasi biasanya jarang digunakan. Sering digunakan itu hanya penggaris. Lalu selanjutnya ada zoom. Untuk men-zoom lembar kerja bisa dari tadi ini slide zoom slider. Lalu ada satu halaman, ada lebar halaman, ada satu halaman, beberapa halaman, lebar halaman. Lalu ada jendela baru untuk membuat ada jendela baru untuk membuka format dokumen, format file baru, format dokumen yang sama pada file yang baru. Lalu ada atur semua, biasanya digunakan untuk dua dokumen sekaligus, atau pisahkan dengan dokumen yang sama, namun pengeditan yang berbeda. Bisa saja ada tampilan berdampingan, pengguliran sinkron, reset posisi jendela, dan juga pindah jendela. Biasanya ini digunakan untuk dua dokumen atau lebih jika ingin menggunakannya secara keseluruhan, secara bersamaan tanpa menutup Word yang pertama. Lalu ada makro dan ada properti untuk SharePoint. Dan yang terakhir ada bantuan, biasanya digunakan untuk dapatkan bantuan menggunakan Microsoft Office atau umpan balik dan tampilkan pelatihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan dan penjelasan mengenai tampilan menu Microsoft Word. Cara untuk menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Pertama, klik Tools, lalu install Mendeley site for Microsoft Word. Lalu akan diarahkan kepada browser. Setelah itu, kita pencet Get in now. Lalu ketika sudah masuk ke dalam Microsoft, ke dalam akun Microsoft, langsung kita klik Open in Word. Buka. Dan akan muncul di sini. Kita sudah bisa menggunakan Mendeley site di Microsoft Word. Tinggal cari di referensi, lalu akan ada Mendeley site. Di sini saya akan menjelaskan bagian C tentang cara menggunakan fungsi dan aplikasi editing MS Office. Pertama-tama masuk ke aplikasi MS Word, kemudian klik blank dokumen. Bagian pertama yaitu memilih teks. Di sini saya memilih font Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian saya pilih teks atau mengetik teks. Setelah mengetik teks, lanjut ke menghapus teks. Di sini kalian bisa menghapus teks dengan cara memblok teks, klik backspace, atau menghapus teks dengan manual. Pada bagian mengcopy teks, bisa dilakukan dengan cara
mengklik Ctrl C untuk teks yang akan di-copy. Setelah itu, menempelkan teks kopian tadi. Untuk melakukan spasi antar baris, kita klik seperti yang ada pada video. Kemudian, remove space paragraph, gunanya untuk menghapus space pada setiap paragraf. Kemudian, gunakan ukuran 1,5 untuk setiap paragrafnya. Hal itu berfungsi agar setiap paragraf tidak terlalu dekat, jadi agar terlihat rapi. Pada bagian menyisipkan gambar, kita pergi ke Insert, kemudian klik Pictures. Setelah itu, klik This Device untuk mencari gambar yang akan dimasukkan ke dalam dokumen. Selanjutnya, untuk membuat grafik, kita pergi ke bagian Insert. Setelah itu, klik Chart. Setelah muncul, di situ akan ada banyak opsi chart. Di sini saya memilih chart column. Bagian selanjutnya adalah menulis rumus. Kita pergi ke Insert, kemudian klik Equation. Setelah itu, kita bisa memilih rumus mana yang akan dimasukkan. Di sini ada banyak sekali simbol-simbol untuk rumus, jadi tidak perlu khawatir saat menuliskan rumus dalam aplikasi MS Word. Pada bagian terakhir, yaitu membuat footnote. Pergi ke Reference, kemudian klik Insert Footnote. Footnote merupakan tempat pencantuman identitas atau keterangan sumber rujukan dari pengutipan informasi yang ada di bagian teks atau paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Setiawan Nur Hidayat dengan NIM 3411221062. Nah, untuk kali ini saya akan memberitahu tentang cara pembuatan surat massal atau mailman. Jadi kita pertama itu harus buka dulu Excel-nya untuk data dan kita buat datanya. Nah, untuk data kita telah buat data ada 50 dan sekarang kita save dokumen. Data save. Setelah itu kita buat pesannya atau isi dari suratnya. Nah, contoh suratnya kita sudah jadi, kita save dulu. Ini surat. Nah, terus kita ke mailing. Nah, setelah itu kita ke mailing, select, terus use and disable list. Nah, kita terus cari yang suratnya. Nah, ini surat massal. Ada data ya, kita pencet open. Nah, ini kan terdapat ada satu sheet di Excel. Udah kita pakein aja. Nah, kita bisa ini. Oh, ini untuk kan yang terhormat ya. Ini untuk nama berarti nama. Terus ini untuk jabatan. Nah, terus apa lagi? Untuk alamat.
Kita tulis saja alamat ya, karena ini contoh. Ini untuk alamat, alamat. Dan untuk email, kita gak usah perlu. Dan untuk email, kita pasang di sini. Nah, kita coba untuk preview delete. Nah, ini kita udah berhasil ya. Nah, ini ada navigasi. Jadi ini untuk data 1, nah ini untuk data 2-nya, data 3, data 4, dan seterusnya. Sampai 50. Nah, ini untuk mencetak, untuk di print ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, yaitu cara mengatur dan membuat layout naskah. Pertama, mengatur ukuran kertas dan margin-nya. Kita pergi ke layout, kemudian klik margin. Margin berfungsi untuk memberikan jarak teks atau elemen lain pada tepi kertas atau dokumen. Kemudian ada orientation, berfungsi untuk menentukan kertas horizontal atau vertikal. Untuk mengatur indentasi, kita bisa memblok kata pertama dalam kalimat, kemudian kita geser dengan ruler. Selanjutnya, untuk penggunaan sesi atau session halaman, kita ke layout, kemudian klik kolom. Kolom berfungsi sebagai pembagi tulisan pada halaman menjadi beberapa bagian. Pada bagian pemberian nomor halaman per sesi, kita pergi ke insert, kemudian klik page number. Setelah itu akan ada pilihan di mana kita dapat menyimpan page number di bawah, di pinggir, atau di atas. Di sini saya memilih page number di bawah. Kemudian ketik angka 1. Setelah itu otomatis page di bawah akan mengikuti nomor di atas. Untuk membuat header dan footer, kita pergi ke insert, kemudian klik header. Di sini header berfungsi untuk memberikan informasi dari sebuah dokumen yang tertera bagian atas dokumen. Biasanya informasinya berisi tanggal, nama perusahaan, nama pembuat dokumen, dan lain-lain. Untuk pembuatan footer juga sama, kita pergi ke insert, kemudian klik footer. Di sini footer berfungsi untuk memberikan informasi yang muncul di bagian bawah dokumen. Isinya biasanya berisi tanggal, nama perusahaan, nama pembuat dokumen, dan lain-lain. Untuk membuat bullet dan numbering, kita pergi ke home, kemudian berikan numbering kepada teks. Numbering berfungsi untuk memberikan tanda berupa angka atau huruf pada daftar tulisan dalam paragraf yang sama. Sedangkan bullet berfungsi untuk memberikan tanda atau simbol berupa lambang tertentu pada daftar tulisan dalam paragraf yang sama. Kemudian bagian terakhir ada membuat drop cap. Untuk membuat drop cap, kita menuju ke insert. Setelah itu, blok 1 huruf pertama dalam sebuah kalimat, dan menjelaskan tentang cara membuat makalah, dan saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, kita membuat dom cover dengan memasukkan tugas makalah, lalu judul, mengenal sistem pendukung keputusan atau decision support system, disusul oleh logo, dan selanjutnya identitas penyusun disusun oleh nama lengkap dan name, lalu ada
nama program studi Informatika Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani tahun 2022. Selanjutnya, kita membuat kata pengantar seperti berikut. Dan jangan lupa untuk menambahkan detail tanggal dan tempat dan tanggal pembuatan dari makalah tersebut. Selanjutnya ada daftar isi yang berisi kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Lalu pada bab 2 ada pembahasan dari rumusan masalah seperti pengertian sistem pendukung keputusan, berbagai tipe sistem pendukung keputusan, implementasi sistem pendukung keputusan, lalu manfaat penggunaan terapan decision support system dalam bentuk business intelligence dashboard, dan yang ketiga ada kesimpulan, lalu terakhir ada daftar pustaka. Pada bab 1 ini kita menuliskan latar belakang dari makalah tersebut, juga dibuat dalam bentuk poin-poin seperti ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi tentang rumusan masalah yang akan kita bahas pada pembahasan di bab kedua selanjutnya. Selanjutnya ada bab 2. Pada bab 2 ini berisi tentang pembahasan yang telah dirumuskan di rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian decision support system. Semua sumber-sumber dimasukkan kepada pengertian ini, berkaitan dengan pengertian ini dimasukkan pada sini dan bisa juga membentuk poin-poin. Selanjutnya ada berbagai tipe sistem pendukung keputusan yang menjelaskan tentang tipe-tipe apa saja yang terdapat dalam sistem pendukung keputusan. Masukkan dari bagian ini yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Selanjutnya ada implementasi decision support system di dunia kerja. Dijelaskan dan bisa juga menggunakan poin-poin jika diperlukan. Lalu yang terakhir adalah manfaat penggunaan aplikasi terapan decision support system dalam bentuk business intelligence dashboard. Pada bagian ini pun bisa membentuk poin-poin nomor-nomor, poin-poin berbentuk nomor. Selesai, kita langsung masuk ke bab 3 yaitu penutup berisi kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang semua materi yang telah dijelaskan pada makalah tersebut. Setelah itu ada daftar pustaka. Kali ini saya akan membuat daftar pustaka tersebut menggunakan Mendeley. Yang pertama kita klik referensi. Yang pertama kita buka aplikasi Mendeley. Lalu kita akan menambahkan referensi yang sudah kita cari. Cara untuk menambahkan referensi tersebut adalah klik Add New, lalu klik Files from Computer. Sebelumnya saya sudah mengumpulkan data tersebut di folder bernama referensi sistem pendukung Applicom agar lebih cepat. Lalu kita bisa memasukkan, lalu klik salah satu referensi tersebut, klik buka, langsung lalu di-upload, dan setelah selesai akan langsung muncul bertambah di part bagian atas. Lakukan secara berurutan sampai semua referensi sudah dipastikan masuk ke dalam
library Mendeley ini menggunakan cara yang sama. Setelah semuanya masuk ke dalam library, kita kembali ke Word. Lalu untuk membuat body note-nya, misalkan kita menggunakan cara ini seperti misalkan kita klik di sini, lalu mengklik Set Mendeley, lalu langsung akan muncul Set Mendeley-nya di sebelah kanan. Setelah itu kita get started. Nah, langsung akan dibawa masuk untuk sign in. Biasanya kita masukkan password. Nah, setelah masuk, langsung akan muncul referensi yang sudah kita tulis. Karena di sini belum muncul, kita akan refresh dulu, update from library, untuk menampilkan semua referensi yang sudah dimasukkan pada library. Kita tunggu. Setelah referensi update sukses, kita bisa menemukan semua referensi di sini. Nah, untuk menambahkan body note-nya, misalkan kita ingin menambahkan body note ini misalkan kita cari dulu materi yang kita ambil dari referensi tersebut. Misalkan di sini kita klik pindahkan kursor di sini, di belakang sini, lalu kita klik untuk masukkan satu referensi ini. Setelah itu kita insert one citation. Nah, langsung muncul pada teks tersebut. Nah, setelah itu lakukan semuanya sampai referensi tersebut sudah ditemukan tempat body note-nya. Nah, ketika sudah selesai, lalu kita bisa membuat daftar pustakanya. Untuk membuat daftar pustakanya, langkahnya sangat mudah. Kita pindahkan kursor pada baris pertama ini, lalu kita pilih titik 3 ini, lalu insert bibliografi. Nah, lalu kita klik continue, otomatis daftar pustaka ini akan tertulis. Setelah itu, untuk menyamakan tampilannya, kita tinggal memblok semuanya. Lalu kita tinggal ke beranda, ubah menjadi ukuran 12 dengan font Times New Roman. Dan biasanya daftar pustaka itu berbentuk miring, miringkan seperti ini. Dan daftar pustaka pun sudah terbuat. Itu saja yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.